Pemirsa dan kembali menyaksikan informasi terkini Jambi 28 TV bersama saya, Kusori Nabar. Pemirsa Haryanto, salah seorang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di tempat pemungutan suara TPS 23, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, kini hanya bisa pasrah setelah tangan kirinya patah akibat berupaya melerai keributan antara Ketua RT 31 Payo Lebar dengan suami calon legislatif atau caleg DPRD Kota Jambi dari Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN yang terjadi pada Kamis dini hari. Selain mengalami patah pada bagian tangan kirinya yang diduga disebabkan pukulan benda tumpul, ia juga mengalami bengkak pada bagian wajah akibat terkena pukulan dari beberapa orang yang menyerangnya. Menurut korban, para penyerang yang datang ke rumah Ketua RT merupakan suami dan tim sukses dari caleg PKN yang saat ini tengah mencalonkan diri untuk duduk di DPRD Kota Jambi. Mereka diduga tidak terima jika suara si caleg kosong. Padahal setelah dicek, terdapat 3 suara untuk caleg atas nama Reski Widyastuti di TPS 23 yang ada di RT 31. Kami itu kan pas ada keributan itu kan kami melerai itu kan biar jangan sampai di dalam TPS itu gitulah. Mungkin kena benda apa kepukul, mungkin kami kan nahan gitu kan. Berapa orang Pak mereka? Sekitar 6-8 orang. Dia kayaknya nggak terima, apa yang nggak terima? Gimana kayaknya itu suaranya nggak ada itu. Dari partai mana dia Pak? PKN. Selain Bapak siapa lagi yang dipukul? Itu Pak RT lah. Kalau Pak RT kondisi lukanya apa aja Pak? Pak RT lukanya luka kepala, sobek. Pak dia tidak terima, suaranya nggak ada di situ. Iya. Pak yang mukul itu caleg, keluarganya atau timnya atau siapa? Yang caleg itu. Bukan calegnya. Suami calegnya. Oh. Selain anggota KPPS yang menjadi korban akibat melerai keributan di TPS, Ketua RT 31 yang rumahnya dijadikan TPS juga mengalami luka pada bagian kepala dan harus mendapatkan 15 jahitan di kepala. Korban yang bernama Parcoyo mengatakan, saat kejadian ia tengah beristirahat di lantai 2 rumahnya dan turun ke lokasi TPS yang berada di bawah rumah karena ada keributan. Saat turun dan mencari tahu, ia bertemu dengan suami dari caleg DPRD Kota Jambi dari Partai Kebangkitan Nusantara yang mengaku sebagai Ketua Partai Kebangkitan Nusantara Jambi bernama Mirzal Moharroma atau Roma. Saat cekcok mulut dengan Roma tersebut tiba-tiba saja kepalanya dipukul dengan sebuah benda yang mengakibatkan kepalanya bocor. Ketua partai tersebut mempermasalahkan istrinya tidak mendapatkan suara. Padahal setelah dicek, caleg atas nama Reski Widyastuti dari Partai PKN mendapatkan 3 suara. Caleg Reski Widyastuti sendiri merupakan caleg daerah pemilihan atau Dapil 4 yang meliputi wilayah Kecamatan Jelutung, Jambi Timur, dan Pelayangan Kota Jambi. Karena ada laporan di bawah ribut, jadi saya turun. Sebabnya ini kan yang kita jago ini aset negara loh, lagi pemilu kan, ada apa-apa tetap anggota KPPS dan juga Pak RT-nya saya turun disampaikan sama siapa namanya Ketua PKN Provinsi Roma. Terus itu nggak tahu apa terklepuk kepala ini kan, waduh langsung ngocor darah tuh. Langsung memukul Pak ya? Iya, nggak tahu yang mukul bukan Roma, cuman mungkin anggota dia lah yang dari luar itu tuh. Pakai kursi entah pakai apa, nggak sadar saya. Membuat saya spontanitas lah. Dia tuh sambil nyalamin itu sambil nunjuk-nunjuk saya, ngomong kalau saya lihat dari rekaman CCTV itu. Pak Roman tadi tidak nitip duit sebelum tidak? Lain tak ada Pak. Cuman dia kecewa. Kecewa kayaknya. Tapi Roman ini istrinya caleg dapil sini ya. Ya, jadi kecewa tuh karena istrinya sedikit suaranya Pak. Awalnya nuduhnya tidak dapat sama sekali kata dia. Setelah didik sama Ketua KPPS ternyata ada 3 suara. Selain menuduh tidak mendapatkan suara di TPS 23,
Pelaku juga menduga adanya money politik dan adanya proses yang salah dalam penghitungan surat suara di TPS tersebut, yang seharusnya dihitung dahulu untuk pemilihan capres dan terakhir DPRD Kota Kabupaten. Namun, petugas KPPS melakukan penghitungan secara terbalik. Terkait hal ini, pihak Bawaslu Kota Jambi mengaku telah mengetahui kasus yang terjadi di TPS 23 Payo Lebar. Namun pihaknya hanya akan menindak jika ada laporan resmi dari PKN terkait dugaan politik uang. Untuk kasus kekerasan yang terjadi, itu adalah ranah pihak kepolisian, dan Bawaslu pada saat kejadian hanya memastikan proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 23 berjalan lancar. Indikasi pelanggaran, ya makanya kita masih telusuri apakah nanti ada pelanggaran atau tidak. Karena laporan juga belum masuk. Per hari ini juga sampai detik ini juga belum masuk laporan. Yang pertama kali itu Presiden. Nah, Presiden, baru DPR RI, DPD, baru provinsi dan kota. Itu ada aturan yang mengunci ya? Iya. Masih nggak Pak aturannya apa itu? Per Bawaslu atau PKPU? PKPU 25, KPT 66 dan SD 272. Berarti begini, temuannya di TPS tersebut, penghitungan itu dilakukan terbalik dan itu yang menimbulkan protes dari pihak PKN itu sendiri. Oh, gitu. Kabupaten kota dulu, baru Pilpres itu terakhir. Gitu. Jadi dari bawah mereka ke atas. Gimana itu Pak? Untuk itu kita juga belum dapat informasi, tapi nanti akan kita coba telusuri kalau memang seperti itu. Berarti jika memang benar seperti itu, indikasi pelanggarannya ada di TPS tersebut? Nah, pelanggaran administrasi. Administrasi saja, pelanggaran pemilu tidak? Administrasi, kalau pemilu administrasi, pidana, dan etik gitu, dan peraturan lainnya. Dari Kota Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV. Pemirsa, demikian informasi untuk saat ini, dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Besoni Dabat, sampai jumpa.